cerita kalau aku ini sama ayahnya Betran udah teman baik dari dulu. Jadi dari zamannya ayahnya Betran belum married, kita udah sering cerita, udah cerita-cerita bareng, udah curhat-curhatan, banyak deh. Tapi kita udah deket banget dan saling support. Peduli orang mau ngomong apa juga nggak apa-apa, tuh ngomongnya juga nggak ada bukti dan cuma. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Analisis Sengit, channel yang selalu membahas dan mengulas berbagai kontroversi yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial. Kali ini kita akan membahas Agnes Mo, Ruben Onsu, Sarwenda, serta berbagai pernyataan yang muncul dari podcast Densu dan reaksi para kreator konten yang membuat polemik ini semakin panas. Yang menarik, ada pernyataan yang dianggap sebagai sindiran keras, ada dugaan saling membalas opini, hingga muncul berbagai spekulasi yang membuat publik semakin terbelah. Benarkah semua yang beredar sesuai fakta, atau justru ada sudut pandang lain yang jarang dibahas? Di video kali ini, kita juga akan melihat perkembangan terbaru dari polemik tersebut dan mencoba mengulasnya satu persatu. Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton. Omongan doang gitu loh. Jadi ya udah sabar aja, nanti tunggu kesabaran Tunggu kesabaran aku habis baru aku buka semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 udah selesai. Nanti semuanya juga bakal kaget aja. Ya tunggu udah kesabaran aku habis. Aku sekarang masih sabar kan. Sebenarnya Ruben itu sudah kasih clue loh, sudah kasih kode. Di tahun 2020 dia tuh udah ngomong, andai aja lu pada jadi gue, lu tuh gak akan sanggup. Jadi di situ aku lihat betapa beban derita hidupnya. Tapi dia gak menyerah. Dia bilang apa? Kekuatan gue cuma di anak-anak gue. Lu jadi gue deh sehari aja deh. Gak sanggup lu. Dia coba, rumahnya mewah, banda banyak. Tapi pernah gak kalian lihat Ruben itu pakai barang-barang branded? Pernah gak kalian lihat Ruben itu bergaya-gaya? Tas mewah, sepatu mewah, pernah gak? Dia hanya memewahkan orang-orangnya. Salah satu adalah istrinya. Dan dia bilang, kalau gue sedih loh di sini, karena dia bilang andai saja kalian mau jadi aku, satu hari kalian gak sanggup. Sedih banget loh, gue itu terngiang-ngiang terus. Dia sebenarnya kalau di apa tuh, di podcast-podcastnya drama-drama hantu itu udah lambaikan tangan sebenarnya. Tapi dia tetap bertahan. Berarti kalian tahu betapa dirongrongnya untuk mewah. Tapi dia tidak pernah komplain. Dia oke. Mungkin dia aja untuk hidup. Untuk Ruben sendiri, dia hanya perlu makan. Sekarang dia saatnya beribadah, saatnya dia membangun masjid, membangun tempat tahfiz Al-Quran. Ini saatnya dia mungkin dikasih Allah, dikasih Tuhan dia sendiri supaya bisa konsen ya untuk ibadah ya. Ya Allah walam ya, ini menurut pemikiran gue, menurut pendapat gue. Oke lanjut, gue mau jalan. Dah. Tapi benar ya kak, ya daripada kau suruh RO ngecek kesehatan, ya mending kau lah yang ngecek kesehatan. Ya mau kondomu itu pun nggak tahu asal usulnya dari mana itu. Udah dengar? Mamski bilang apa? Ya dia di sana, di sini, di sana, di sini, ya jualan juga say. Kau sama dia kan udah lama, ya kan? Jadi sebelum ini kau memang hobi gitu ya kan? Ke Singapura. Makanya pengacaranya RO tidak ada ketar-ketir, tidak ada panik. Ayo diajak, ya kan? Ngecek kesehatan sama-sama, gitu loh. Jangan, ya. Ntar kalau udah dicek panik kau, ya. Pinter banget nyusun acaranya ya. Setelah podcastnya Densu, ya dia kan ada bicara tentang kesehatan, khawatir anak-anak terlalu dekat sama RO karena takut kondisi kesehatannya RO itu tidak stabil. Pintar sebetulnya kak, udah disusun rupanya, ya kan? Begitu pengacaranya RO di podcastnya Densu, ya kan? Adalah kesempatan, ya karena kita tahu, ya pengacaranya RO ini apa-apa nunjukin bukti, apa-apa nunjukin HP, apa-apa nunjukin buktinya gitu. Jadi ada kesempatan, tangkap layar, screenshot, diedit lah, disambungkan dengan omongannya si Sarwiji yang pas di podcast Densu yang menyebutkan si RO ini kesehatannya tidak stabil gitu. Udah disusun rapi-rapi sebetulnya kak, ya. Dan langsung semua itu tidak butuh waktu lama kak, karena memang sudah ada persediaannya. Mungkin RO ini sudah menerka, pasti larinya akan ke sini gitu. 11 tahun coy hidup bersama, ya otomatis RO sudah tahu mana buruknya, mana baiknya. Nggak ada baiknya itu, buruknya aja dia, ya. Kan udah dibuktikan juga tuh tes kesehatannya RO, ya hasilnya memang negatif dengan penyakit 3 huruf itu. Nah yang sekarang ini, ya kau yang belum tes gitu loh, sebaiknya kau tes, ya kan beritanya mau kondomu itu ya adalah gitu loh. Ada yang booking, jalan, ada yang booking, jalan, ada yang booking, jalan, ya. Jadi kau yang seharusnya ngetes, ya mulai duluan berkuat-kuat kan. Kau pun minum obat banyak, ya kan? Entah obat apa aja yang kau minum itu, kau yang seharusnya tes. Jangan nyuruh orang tes doang, kau juga harus ngetes, ya. Entah dari mana mau kondo yang kau kutip itu, pintar dia kak, udah disusun serapi mungkin itu, ya. Namanya orang picik, say. Ada aja caranya untuk menjatuhkan RO, ya kan? Saya adalah orang yang paling tahu apa yang terjadi, bukan netizen.
Karena saya orang yang berinteraksi langsung, melihat langsung, tapi saya tidak publikasikan. Yang saya publikasikan adalah apa yang mereka sampaikan keterangan di podcast itu saja. Karena ada etika saya. Saya tidak boleh intervensi untuk melakukan hal itu, nggak boleh. Biar mereka menyelesaikan masalahnya masing-masing. Supaya mereka apa? Belajar dewasa. Ini maksudnya gimana sih Bang Densu? Ya kan, katanya kan yang abang publikasikan yang hanya ada pada podcast. Kalau selebihnya itu yang tahu itu cuma Bang Densu, bukan netizen. Kenapa Bang Densu tidak mau mempublikasikan? Karena ada etika, biarkan mereka menyelesaikan masalahnya masing-masing agar lebih dewasa. Lah kalau kayak begini abang ngasih kisi-kisi, ngasih bocoran-bocoran kayak begini, malah yang ada netizen loh yang huru-hara nanti. Antara netizen pihak si Nyonya dengan netizen pihak si Tuan, begitu. Yang ada kagak bakalan kelar-kelar. Dengan adanya kata-kata hanya Bang Densu yang tahu, bukan netizen, begitu kan ya, terkait apa yang sudah Bang Densu lihat atau apalah begitu, mau bukti atau apa ya. Yang ada di sini justru malah bikin makin parahnya itu apa, perang antar netizen. Antara kubu Nyonya dan kubu Tuan. Bang Densu sadar gak sih? Dengan statement Bang Densu seperti itu ketika live, kenapa? Ya Allah, apa Bang Densu baper bagaimana sih? Gara-gara RO lebih memilih di DC begitu bagaimana? Seharusnya kalau memang Bang Densu punya etika, janganlah ngebuat narasi-narasi seperti ini. Hanya saya yang tahu, bukan netizen dengan bla 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 dengan penjelasan lain-lain. Jadinya kan itu ngebikin netizen malah semakin dengan versi A dan versi B begitu, saling mau menang sendiri masing-masing ya. Malah jadi makin panjang kalau kayak begini mah. Bang Densu. Udah curhat Bang. Udah bye. Jadi si Onsu ini serba salah. Ya kan, kita ngajak keluarganya si perempuan nginap di hotel mahal 120 per bulan, masih disalahkan juga. Ya kan, dibikinkan rumah mewah, masih aja tetap salah di mata perempuan ini. Aduh, ya kan, dikasih villa yang tadinya tidak ada apa-apa, yang tadinya tinggal di rumah nenek. Itu dari berita yang beredar nih, tinggal di rumah neneknya, yang tadinya ibunya latar belakang jual ini itu, bapaknya kerja di sana. Tapi enggak ada rasa syukur di perempuan ini. Serba salah memang hidupnya si Onsu tuh. Ya, lagian kau si Onsu, kau juga tuh salah dari awal, salah memilih perempuan. Kau buang semua itu yang cantik-cantik alami itu. Aduh, alasannya karena seiman, belum tentu Onsu, belum tentu yang seiman itu tuh bisa mengerti kita, bisa paham iman kita. Aduh, belum tentu. Itu contohnya tuh. Nah, sekarang kok menyesal kan, sudah mengangkat derajatnya, sudah merubah wajahnya ya kan, biar apa katanya, biar setara sama teman-temannya, sama teman-teman artisnya ya kan, biar nggak dikucilkan ketika mereka berkumpul gitu, atau dinner bareng tuh, atau ada pesta-pesta apa gitu. Saking tapi nggak ada syukurnya ini. Selalu si Onsu yang salah. Berak pun si Onsu tuh aduh, mungkin deg-degan kalau dia lagi berak pula itu kan ya kan, lalu teriak-teriak, diteriakin, nggak pikir waktu. Orang itu kalau ngomong itu di tempat tidur, mau tidur, anak-anak udah tidur. Nah ini jam berak pun si Onsu masih aja diteriakin. Oh Tuhan. Nah kalau laki-laki di kampung udah gitu kan, udah diinjak itu kepalanya tuh, ini lidah di dalam nih, yang lidah kecil nih tuh sudah ditarik tuh. Nggak ada ampun kalau laki-laki di kampung gue itu, keras semua. Nggak bisa ada perempuan menyek-menyek yang nggak tahu diri berkeliaran di kehidupan mereka tuh, nggak bisa. Udah diinjak, benar diinjak. Guys, gue yakin kalian udah pada nonton podcastnya Densu sama Sarwenda, Densu dengan Bang Minola, dan juga Ruben Onsu sama Deddy Corbuzier ya. Dari semua yang gue tonton nih ya, dari mulai pernyataan, jawaban, dan omongan Sarwenda, terus Bang Minola, yang terakhir Ruben ya, gue ngambil inti dari permasalahannya itu sebenarnya masalah anak sih ya, masalah hak yang diminta sama Ruben kepada pihak Sarwenda. Karena sudah jelas tertulis dalam surat perjanjian perceraian bahwa Ruben memiliki hak waktu bersama anak-anaknya selama 3 hari. Ya, bebas dah tuh hari apa aja terserah dah. Tapi ternyata itu dipersulit nih dari pihak Sarwenda, dan gue juga nggak ngerti kenapa itu alasan dipersulitnya. Kalau misalkan jawaban dari Sarwenda, bukan dipersulit, melainkan jadwalnya selalu bentrok, karena jadwal pelajaran, jadwal sekolah dengan jadwal kegiatan dan lain sebagainya, anak itu sibuk banget gitu, melebihi sibuknya gue kayaknya. Cuma yang menjadi pertanyaan gue satu gini, sesibuk-sibuknya anak ya, misalkan dia sekolah dari pagi sampai sore, ya kenapa kagak dikasih ke Ruben gitu? Maksudnya 3 hari, misalkan ngambil satu minggu tuh, Senin, Selasa, Rabu nih, anak-anaknya sama Ruben. Gue juga yakin kok Ruben pasti nganterin, Ruben pasti ngurusin, gak bakal ditinggalin, gak bakal dibiarin anak-anak itu libur sekolah, libur les, gak bakal. Ya yang penting lo kasih aja nih jadwalnya. Nih ya ayah, anak-anak jam segini sekolah, hari Senin, Selasa, Rabu, ini jadwal sekolahnya, jadwal pelajarannya, jadwal masuk kelasnya, terus jadwal lesnya dan lain-lain sebagainya. Lo kasih ke Ruben. Itu poin pentingnya sebenarnya. Dan gue juga gak ngerti nih, apa sih yang bikin itu sulit dilakukan Sarwenda ke Ruben tuh. Karena jujur nih, gue pun ya udah berpisah sama mantan gue selalu nyodorin malah anak gue tuh ketemu bapaknya gitu. Karena ayo dong ketemu ya sama papa gitu, ayo dong main sama papa, ayo dong sekolahnya sama papa. Bahkan gue pun masih suka kontak
mantan gue kok gue selalu nanya, ada waktu nggak nih buat anaknya main, ada waktu nggak buat anaknya jemput sekolah, ada waktu nggak buat bantuin anaknya begini. Itu karena apa? Karena gue nggak mau menghilangkan sosok ayah, apalagi peran ayah di anak-anak gue. Itu yang paling penting, dan mungkin itu yang juga Ruben pengen, karena gue pernah lihat postingannya Ruben kayak di beberapa bulan terakhir mengenai jangan menghilangkan peran seorang ayah. Pokoknya intinya gitulah. Itu yang gue rasa bahwa Ruben tuh cuma meminta haknya gitu. Lu jangan nuntut haknya. Lu sebagai mantan istri yang mana nih kewajibannya Ruben menafkahi? Betul. Ruben punya hak dan masih punya hak menafkahi anak-anaknya. Ya, disclaimer. Ruben hanya menafkahi anak-anaknya. Tidak termasuk Anda, ya, Nyonya Sarwenda tidak termasuk. Karena Anda bukan lagi menjadi bagian dari istrinya Ruben. Udah mantan. Gitu loh. Dan ada pun nih, Ruben kan meminta tuh rincian biayanya. Menurut gue itu nggak salah, karena itu pun gue lakuin ke bapaknya anak-anak gue, ya kan. Gue selalu ngasih tahu kok, ini ya si A, ini udah bayaran misalkan untuk 1 semester bayarannya sekian, pengeluarannya sekian, ini uang jajan dia sehari sekian dikali selama 30 hari selama 1 bulan itu, belum lagi nanti pengeluaran mungkin ya yang kita tuh ngadain namanya jalan-jalan ke mall per 2 bulan atau per 3 bulan sekali, main di time zone sekian. Udah tuh dirinci, lu bikin rinciannya di situ. Kalau misalkan lu masih bingung gimana caranya ngerinci, lu kan bisa pakai aplikasi ya. Banyak sekarang aplikasi yang tinggal lu ketik bakal kehitung sendiri itu berapa rinciannya yang diperlukan. Dan lagi ya, kalaupun misalkan nih total rincian pengeluarannya itu adalah di angka misal 50 juta. Nih ya, pengeluaran anak-anak selama 1 bulan 50 juta gitu. Ya udah lu cukup kasih rinciannya ya, perkara itu Ruben mau ngasih, misalkan dia mau ngasih full 50 juta atau dia mau ngasih lebih. Ya kalau misalkan Ruben ngasih misalkan gini, nih ya Bunda, gue ngasih ke lu buat anak-anak di 60 juta, 50 juta buat anak-anak, 10 juta anggaplah itu bonus upah lah buat lu karena lu udah jagain anak-anak gue. Itu alhamdulillah bersyukur. Tapi kalau misalkan memang kondisinya Ruben lagi tidak bisa memberikan 50 juta, semisal dia cuma bisa ngasih 30 atau 25 juta, ya udah kan Sarwenda juga bekerja yang katanya bisa menghasilkan uang 200 juta per jam. Itu kan bisa dimanfaatkan juga buat menafkahi anak-anaknya, ya kan? Nah, jadi inti permasalahannya itu adalah Ruben meminta haknya untuk bisa bertemu, bermain, ya kan, ngobrol, jalan-jalan, bincang-bincang, belajar bersama sama anak-anaknya. Enggak lagi Ruben mempermasalahkan masalah rumah lah, masalah yang menurut gue tuh apa sih, dogi pun harus Ruben yang nanggung, apa burung walet, sarang walet itu pun harus Ruben yang beli. Itu kan sebenarnya udah bukan kewajibannya Ruben lagi ya. Kewajiban Ruben tuh sebagai ayahnya, biaya sekolah, biaya makan, ya, biaya kehidupan anak-anaknya oke gitu. Dan mungkin biaya isi-isi rumahnya tuh kalau menurut gue tuh udah nggak harus lagi gitu loh. Harusnya tuh patungan gak sih berdua? Nih loh nih ya, gue menyanggupi nih untuk menghidupi anak-anak gue sekian puluh juta. Oh kira-kira sanggup gak patungan? Itu kan anak berdua, bukan cuma anaknya Ruben doang. Kan bikinnya juga berdua. Heran gue. Dan ini tuh kan sebenarnya masalahnya masalah sepele ya, menurut gue tuh masih bisa dibicarakan secara kekeluargaan, secara berembuk nih antara suami istri mantan ya kan, mantan suami mantan istri itu masih bisa sangat dibicarakan. Dan gue juga yakin kok Ruben juga pasti welcome, ayo kita ngobrol bareng yuk gitu, gimana nih jalan keluarnya gimana nih. Terus juga ya di postingan di podcastnya Bang Densu yang Bang Minola bilang waktu itu katanya Sarwenda pergi ke mana sih, ke luar negeri ya, Thailand kalau nggak salah, terus nggak ngabarin Ruben. Nah di situ Sarwenda tuh ngerasa dia bingung kenapa serba salah, dan dianggapnya bahwa kemana-mana tuh Sarwenda harus ngabarin ya walaupun udah mantan. Sebenarnya bukan itu sih konteksnya menurut gue, karena gue pribadi pun gue kalau misalkan lagi ada kerjaan keluar kota, gue pasti ngubungin bapaknya anak gue. Gue tanya, kira-kira tanggal sekian sampai tanggal sekian bisa nggak? Soalnya gue mau pergi, ada kerjaan keluar kota. Gue titipin anak-anak. Ya, setidaknya kalaupun misalkan bapaknya itu sibuk nggak bisa jagain anak-anak ya, dia tahu kalau emaknya tuh nggak ada di rumah, dan di rumah tuh cuma ada misalkan neneknya, atau misalkan ada omnya atau ada mbaknya, gitu. Yang penting informasi loh. Yang Ruben mau itu adalah informasi tentang anak-anak nih, karena kan udah nggak bisa dijangkau ya kan. Sudah sangat tidak bisa dijangkau masalahnya, bukan lagi suami istri macam dulu gitu loh. Terus ya Ruben juga bilang di podcastnya Deddy Corbuzier, sebenarnya sangat bisa Ruben untuk datang ke sekolah, betul, sangat bisa sekali. Tapi gimana nanti respon anak-anak ya? Karena gue pun ya, ketika anak gue nggak dikasih tahu kalau bapaknya nanti jemput, ketika tiba-tiba bapaknya yang jemput ya, terus dia pulang ke rumah, dia marah-marah dong ke gue. Karena apa? Karena gue nggak ada komunikasi nih ke dia. Gue nggak ada ngomong, nanti papa kamu jemput ya pulang sekolah, tapi kamu nanti dianterin ke rumah, atau mungkin nanti papa kamu jemput ya, nah kamu mau diajakin jalan-jalan main segala macem. Nggak ada komunikasi, ada anak gue juga marah ke gue gitu. Dan gue sangat mengerti posisinya Ruben sekali ya, karena emang yang dia pengen tuh cuma ketemu anaknya. Dan udahlah ya, kata gue masalah kayak gini benar-benar masalah pribadi yang jangan sampai jadi konsumsi publik, jangan sampai jadi makanan publik nih ya, yang kita orang nih udah pusing banget dengan huru-hara Indonesia Raya ini ya kan. Jangan lagi tambah huru-hara nih, udah kalian damai-damai lah, baik-baik lah, akur-akur lah. Coba adain yang namanya meja bundar, ngobrol dah tuh Ruben Onsu, Sarwenda, pengacaranya Ruben Onsu mungkin juga ada
pihak penengahnya yang bisa menengahkan, ngobrol nih maunya gimana, baiknya gimana. Ini kan perkara anak, bahas tentang anak aja udah, nggak usah saling membuka satu sama lain, baik Sarwenda, nggak baik juga Ruben. Biar bagaimanapun ya, kalian berdua pernah sama-sama, pernah melalui semuanya bareng-bareng, ya kan. 11 tahun itu bukan waktu yang sebentar, 11 tahun itu waktu yang lama. Kasihan anak-anak juga, ini jejak digitalnya nggak akan pernah hilang. Nanti ketika anak-anak kalian udah dewasa, anak-anak kalian udah gede, pasti akan juga bingung dengan situasi, oh ternyata dulu ayah bundanya pernah ada keributan sebesar ini. Coba bisa kali ya, yuk Sarwenda tenangin hati, tenangin diri, tenangin pikiran ya, coba lebih lapang lagi hatinya, lebih logo lagi hatinya ya. Terus buat Ruben juga, buat Ruben lebih sabar lagi ya, pokoknya lebih mantep lagi jadi seorang bapak. Semoga bisa menuju kedamaian dan kebaikan dalam bentuk ya kekeluargaan aja lah ya, nggak usah diumbar-umbarin lagi. Udah stop ya episode dramanya, kayaknya ditamatin aja, gak usah pakai episode berpanjang-panjangan. Dikata film tersanjung apa ya, episodenya gak kelar-kelar. Heran gue mah. Makan martabak aja dulu, lapar gue marah-marah apa sih. Pokoknya ini begitu ya. Kubu-kubuan gitu. Jadi ada dua kubu yang terbelah di sini terlihat. Yang tadinya menjadi penonton gitu ya, dari publik menilai oh ini negatif gitu awalnya, tapi akhirnya jadi berkembang kemana-mana. Akhirnya jadi kubu-kubuan, jadi kubunya Ruben, kubunya Wenda, ini yang disayangkan seperti itu. Jadi substansinya nggak lagi ke soal hak asuh anak tadi melebar kemana-mana. Kaget nggak sih maksudnya sebagai orang terdekat, artinya kedua kan lah CCTV mungkin selalu kenal untuk membantah sebuah kenyataan tidak sih, terus satunya lagi akan menggunakan CCTV lagi untuk membantah lagi. Ya sama-sama menyayangkan dari dua belah pihak. Kalau aku sih berusaha objektif ya. Di dalam hal ini sama-sama tidak bijak menurut aku ya. Yang pertama, untuk apa sih ditayangkan kayak gitu? Akhirnya jadi balas-balasan kayak begini kan, saling berbalas dan efeknya pasti buruk buat anak-anak. Itu udah pasti. Gitu, kalau mau menang-menangan reputasi nama baik, menurut aku ini bukan yang tepat karena udah lewat perceraiannya. Apa yang mau dibuktikan gitu? Setiap orang pasti punya kekurangan, punya kelebihan. Aku yakin ya, nggak ada pasangan yang nggak punya salah. Pasti masing-masing punya kekurangan, punya salah. Dan udah lewat juga kan, udah cerai juga. Ini kita pikirin dampak yang paling terbaik untuk anak-anak seperti apa. Kalau memang substansi tentang perbuatan hak asuh anak ya konsentrasi di situ aja, di jalur hukum aja. Mungkin ada hal-hal yang tidak perlu diungkapkan ke publik gitu. Ya sebaiknya menahan diri gitu untuk kebaikan bersama. Apakah ada perselingkuhannya? Sebenarnya apa sih yang terjadi sama mereka ini ya? Iya, ini ininya nggak bagus nih ya. Apa itu namanya? Internetnya benar-benar nggak bagus. Entar mana segi mau lihat ini apa sih yang terjadi sama mereka dalam rumah tangga mereka ya. Maaf ya, di sini ada cewek yang naik kuda. Madam Suki terpaksa tutup ini karena dia lagi telenjong. Telenjong itu maksudnya gini loh. Ini kan kartu Oracle ya, Eropa ya. Jadi karena mereka tuh bebas berekspresi, nggak kayak kita yang apa-apa di blur juga, dan TikTok, YouTube-nya juga bisa bakalan kayak menegur Madam Suki nih. Jadi ditutup aja. Lambangnya wanita dan apa ini? Wanita dan horse ya, kuda. Oke, sebentar ya. Ambil 3 harusnya. Tapi kalau Madam Suki mau ambil 4, 5, 6 terserah ya. Karena Madam Suki yang membaca. Ya, oke. Di sini ada orang yang selengki memang. Ini. Selengki ya dia ya. Ini kayak ini loh wajahnya. Lihat nih. Kayak pengacaranya si mantan ayah loh. Beneran nih dia. Kok bisa pas ya? Oke. Beneran loh. Ini situasi rumah tangga mereka. Dan di sini ada wanita yang Madam Suki tutup karena lagi telinjong, dan sini laki-laki yang kayaknya dia ini kondisinya itu sakit deh, ya. Nah, kartu-kartu Madam Suki ini berhubungan terus nantinya, ya, kayak yang di kasus Subang tuh, nyambung terus, ya. Sebenarnya yang di balik cerita juga nyambung terus ya ceritanya ya. Jadi dia ini sakit sih. Sakit itu karena apa sih? Sakit itu karena ini istrinya itu terlalu powerful, terlalu dominan, ya, istrinya terlalu dominan. Makanya kartu ini muncul pertama kali. Terus yang kedua, di sini ada pengacara, di sini ada tsunami, dan di sini ada laki-laki dan perempuan yang sedang begituan lah ya, bermesraan. Ini pengacaranya. Jadi gini loh, ini belum ngasih tahu apakah ada perselingkuhan, belum ya. Madam Suki mau minta tolong di kartu yang biasanya, yang sering Madam Suki ambil atau sering dipakai. Apakah yang laki-laki ini, mantan suaminya ini ada selingkuh? Strength, itu kan sudah dibilang kan,
mereka ini ada persaingan batin dan ego nih, cowok dan cewek. Iya, oke. Di sini perempuan lagi kan, Queen of Swords. Jadi perempuannya ini terlalu banyak thinking gitu loh. Thinkingnya mungkin sesuatu yang nanti kalau ini bagaimana. Kalian nggak pernah ngasih pertanyaan sama Madam Suki. Jangan-jangan plot twistnya si mantan istrinya itu masih mencintai mantan suami. Kalian nggak pernah tuh menanyakan sama Madam Suki. Kalian hanya menanyakan apakah mantan suaminya itu masih mencintai istrinya. Jangan diukur secara fisik loh ya. Jangan ya. Kalau secara fisik kan istrinya ini cantik banget kan ya. Perfect lah ya. Makanya dia berusaha mencari laki-laki yang perfect. Ya kan? Padahal manusia perfect itu nggak ada. Sama lah dengan kita juga nggak perfect kok. Ya kan? Nah, kalian nggak nanyain. Jangan-jangan plot twistnya si mantan istrinya ini masih sayang sama cowoknya. Karena Madam Suki ngelihat mantan suami ya. Ini loh. Ada Queen of Swords. Ini kartunya si perempuannya. Apakah ada perselingkuhan cowoknya ini, mantan suaminya? Six of Wands. Kalau dia banyak orang yang suka sama si cowoknya, iya. Tapi dianggapnya itu semuanya teman. Ya, nih. Nah, ini Madam Suki mau ngambil kartu lagi, ya. Nggak usah dilarang-larang, karena yang di sini membaca Eke, ya. Oke. Karena di kartu yang berbeda. Apakah suaminya ini ada selingkuhan atau pernah selingkuh 2 kali, seperti yang dikatakan oleh mantan istrinya. The Carrier lagi. Oke. Oh sorry ya, ini The Strength, ini The Carrier. Oke, ini kartunya sangat membingungkan loh ya. The Carrier. Jangan-jangan menurut Madam Suki ya, akhirnya dua-duanya ini mencari pelarian masing-masing. Dua-duanya. Jadi begitu ya, kalau kita, ini dugaan ya, prediksi. Sepertinya dua-duanya mencari pelampiasan masing-masing. Nah, kalau kalian mendengarkan dengan teliti di bagian video yang di-share oleh mantan istrinya, dia kan bilang begini, suami itu bilang gini, jangan main fisik. Ayo kita lihat ya. Seandainya itu terjadi sama kita dorong-dorongan nih sama suami kita. Ya, kita didorong atau kita lagi berantem sama suami kita. Tiba-tiba suami kita ngedorong kita ke belakang. Kita langsung bilang, jangan main fisik. Kalian bisa nggak berpikir itu? Kalau kita ngomong sama pasangan kita, jangan main fisik. Pikiran kita yang normal ini akan berpikir, pernah nggak terjadi fisik? Pernah nggak terjadi kekerasan fisik? Sampai kita ngomong, ini kita ibaratkan sampai kita ngomong, jangan main fisik. Berarti kalau kita ngomong kayak gitu, ada nggak kejadian di mana pasangan kita main fisik? Jawab di sini. Seharusnya yang ngomong kayak gitu kan istrinya, mantan istrinya. Kenapa ini mantan suaminya? Kalian harus teliti ya, harus jeli ya. Makanya Madam Suki bilang kalau kalian itu mengidolakan seseorang, jangan buta ya. Nah terus istrinya teriak-teriak, dia bilang gini, kamu nyuruh orang untuk ngikutin saya. Ngikutin. Karena aturannya kan, kalau orang yang selingkuh itu kan kita ikutin, bukan sebaliknya. Di sini ada hal-hal yang diputar balik. Nah, yang di sini ada The Carrier dan The Strength. Kartunya sama kuatnya. Persaingan batin dan ego. Dua-duanya. Jangan-jangan dua-duanya ini mencari pelampiasan masing-masing. Sehingga mantan suaminya bilang, bukannya lu kali yang di TikTok itu dicurigain orang apa-apa gitu. Gua sih diem aja. Oke ya. Sekarang pertanyaannya diganti ya. Apakah mantan istrinya masih mempunyai perasaan sayang sama mantan suaminya? Kalian harus siap mendengarkan jawabannya. Entah kalian ada di pihaknya memuja bunda, ya, kalian harus siap. Oke. Agustus 2026. Apakah sebenarnya mantan istrinya ini masih sayang sama mantan suaminya? Tara. Oke, Ten of Swords. The Lovers. Bagaimana? Pemuja bunda? Eda-eda? The Lovers. Jadi gitu ya. Satu kali lagi. Bagaimana? Jadi gini loh, Madam Suki ini kan banyak sekali ya ngobatin orang juga ya secara
secara spiritual, psikologi juga ya. Jadi antara pikiran alam bawah sadar kita, ini nih pikiran alam bawah sadar. Pikiran sadar ini namanya kalau kita ngomong kayak ini secara sadar kan, berarti pikiran sadar. Sama pikiran alam bawah sadar kita itu opposite. Jadi pemuja bunda, kalian harus terima. Ini perpisahan, Ten of Swords. Dia tidak mau bercerai. Tidak mau, karena ini ada Ten of Swords. Artinya kartu ini perceraian. Tapi karena dia juga mengatakan atau sepertinya si laki-lakinya ini yang kesannya menceraikan. Jadi kartunya ini dibaca dia tidak mau diceraikan. Dan dia masih cinta. Ya mohon maaf ya. Ini kartunya kalau salah ya berarti kartunya yang disalahkan. Nanti keluarnya The Lovers ya. Nah, dan di sini ada Two of Cups. Two of Cups ini adalah apa ya? Dia pengen aja karena mungkin yang mantan suaminya terlalu banyak memberi, terlalu banyak mengalah. Seperti yang tadi aku baca, ada sabotase jiwa di antara mereka ini, persaingan batin dan ego, ya, menumpuknya kesalahan-kesalahan kecil. Satunya menumpuk kesalahan kecil si mantan suami, yang perempuannya menguasai karena keduanya ini kepengen jadi bintang dua-duanya. Yang satu bintang yang udah terkenal, yang perempuannya bintang yang baru terkenal. Sehingga ketika ada dua bintang di satu rumah, makanya apa? Salah satu tidak bisa memberikan satu panggung, tidak bisa berbagi panggung. Yang ketiga adalah kaku. Artinya sama-sama kaku dua orang ini. Dan Madam Suki belum bisa menjawab apakah yang laki-laki selengki atau yang perempuan. Apakah yang perempuan itu benar? Apakah yang laki-laki itu yang benar? Tapi menurut kartu ini, dua-duanya mencari pelampiasan masing-masing. Oke? Apalagi yang mau kalian minta untuk tahu? Karena ini videonya. Nah, teman-teman, setelah saya menyaksikan keseluruhan video ini, izinkan saya memberikan pendapat pribadi saya. Seperti biasa, ini murni opini saya sebagai orang yang mengikuti perkembangan pemberitaan dan berbagai konten reaksi yang beredar. Kalian boleh setuju, boleh juga tidak setuju, karena memang setiap orang pasti memiliki sudut pandang yang berbeda. Kalau saya melihat, persoalan ini sudah berkembang jauh dari inti permasalahan awal. Awalnya publik banyak membicarakan soal komunikasi setelah perceraian, hak bertemu anak, dan bagaimana kedua belah pihak menjalankan kesepakatan yang sudah ada. Tetapi, semakin hari pembahasannya justru melebar kemana-mana. Muncul berbagai podcast, bermacam-macam reaksi, potongan video yang viral, hingga opini-opini yang akhirnya membuat masyarakat ikut terbelah menjadi beberapa kubu. Menurut saya, kondisi seperti ini justru tidak menguntungkan siapapun. Ketika sebuah persoalan keluarga sudah menjadi konsumsi publik setiap hari, fokus masyarakat perlahan bergeser. Orang tidak lagi membahas bagaimana mencari solusi, melainkan sibuk menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Padahal dalam sebuah hubungan yang sudah berakhir, apalagi hubungan yang berlangsung bertahun-tahun, biasanya persoalannya jauh lebih rumit daripada yang terlihat di media sosial. Saya juga melihat bahwa semakin banyak orang yang ikut berkomentar, maka semakin sulit pula publik membedakan mana yang merupakan fakta, mana yang merupakan opini, mana yang hanya dugaan, dan mana yang memang benar-benar sudah memiliki dasar yang jelas. Akibatnya, setiap potongan video bisa ditafsirkan berbeda-beda tergantung siapa yang menontonnya. Di era media sosial sekarang, potongan video berdurasi beberapa detik saja bisa langsung membentuk opini jutaan orang. Padahal kita belum tentu mengetahui keseluruhan cerita. Kita tidak tahu bagaimana percakapan sebelum dan sesudahnya. Kita juga tidak mengetahui semua proses yang terjadi di balik layar. Karena itu, saya pribadi selalu berusaha berhati-hati ketika menyimpulkan sesuatu. Hal lain yang menurut saya cukup disayangkan adalah ketika ruang publik dipenuhi oleh spekulasi. Semakin banyak spekulasi yang beredar, semakin besar pula peluang munculnya kesalahpahaman. Netizen akhirnya saling menyerang hanya karena memiliki pandangan yang berbeda. Padahal mereka semua sebenarnya tidak berada langsung di dalam persoalan tersebut. Kalau saya boleh jujur, saya lebih senang melihat kedua belah pihak fokus menyelesaikan apa yang memang menjadi kepentingan utama. Dari berbagai pembahasan yang muncul, saya menangkap bahwa persoalan mengenai anak menjadi salah satu isu yang paling banyak dibicarakan. Justru menurut saya, hal itulah yang seharusnya menjadi prioritas. Anak-anak tidak memilih untuk berada dalam situasi seperti ini. Mereka berhak mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan hubungan yang baik dengan kedua orang tuanya sejauh itu memungkinkan.
Saya percaya bahwa setiap orang tua tentu memiliki rasa sayang kepada anak-anaknya dengan cara masing-masing. Mungkin cara menyampaikannya berbeda, mungkin cara berkomunikasinya juga berbeda. Tetapi pada akhirnya, kepentingan anak seharusnya tetap berada di atas kepentingan apapun. Itulah yang menurut saya paling penting. Saya juga merasa bahwa media sosial seringkali membuat konflik menjadi semakin panjang. Ketika satu pihak berbicara, pihak lain merasa perlu memberikan klarifikasi. Setelah itu muncul lagi tanggapan dari kreator lain, kemudian dibalas lagi oleh pihak yang berbeda. Siklus seperti ini akhirnya terus berputar tanpa ada ujungnya. Yang mendapatkan perhatian memang kontennya, tetapi apakah persoalannya benar-benar selesai? Belum tentu. Sebagai penonton, menurut saya kita juga memiliki tanggung jawab. Jangan mudah mempercayai satu potongan video tanpa melihat konteks secara utuh. Jangan mudah ikut menyebarkan informasi yang belum jelas. Dan yang paling penting, jangan sampai kita merasa sudah mengetahui seluruh kebenaran hanya karena menonton beberapa podcast atau beberapa unggahan di media sosial. Saya juga memahami mengapa banyak kreator konten ikut membahas isu ini. Topik seperti ini memang sedang ramai dan tentu menarik perhatian publik. Namun saya berharap pembahasannya tetap berada pada batas yang sehat, yaitu mengulas apa yang memang disampaikan secara terbuka tanpa menambahkan kesimpulan yang belum memiliki dasar yang kuat. Dengan begitu, diskusi tetap bisa berlangsung tanpa memperkeruh keadaan. Kalau melihat dinamika yang ada sekarang, saya justru berharap semua pihak mulai mengurangi perang opini di ruang publik. Semakin panjang polemik berlangsung, semakin sulit pula citra masing-masing pihak untuk pulih. Belum lagi jejak digital yang akan terus ada, dan suatu hari nanti bisa diakses oleh siapa saja. Menurut saya, tidak semua persoalan harus dimenangkan di media sosial. Ada kalanya sebuah masalah lebih baik diselesaikan melalui komunikasi yang tenang, jalur yang memang sudah disepakati, atau mekanisme yang tersedia. Tidak semua hal harus dijawab melalui konten, podcast, atau unggahan yang kemudian memancing reaksi baru. Saya juga ingin mengingatkan bahwa kita sebagai penonton hanya melihat sebagian kecil dari keseluruhan cerita. Masih banyak hal yang kita tidak ketahui. Karena itu, saya pribadi selalu berusaha berhati-hati ketika menyimpulkan sesuatu. Harapan saya sederhana. Semoga semua pihak bisa menemukan jalan keluar terbaik. Semoga komunikasi menjadi lebih baik, ketegangan bisa mereda, dan yang paling penting, kepentingan anak-anak tetap menjadi prioritas utama. Pada akhirnya, polemik sebesar apapun akan berlalu, tetapi dampaknya terhadap keluarga dan terutama anak-anak bisa bertahan jauh lebih lama. Karena itulah menurut saya, penyelesaian yang baik jauh lebih penting daripada memenangkan perdebatan di hadapan publik. Itulah pendapat saya mengenai pembahasan kali ini. Kalau kalian punya sudut pandang yang berbeda, silakan tuliskan di kolom komentar. Saya senang membaca berbagai pendapat selama disampaikan dengan sopan dan saling menghormati. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai tempat berdiskusi, bukan tempat saling menghina atau menyerang pihak tertentu. Kalau kalian menikmati pembahasan seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, bagikan video ini kepada teman-teman kalian, dan tentu saja subscribe ke channel Analisis Sengit, supaya tidak ketinggalan video-video reaksi dan analisis terbaru lainnya. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Saya pamit dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Salam hangat dari Analisis Sengit.